Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Alfia, NPM 214102044 dari kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat, lemak, dan hubungannya dengan kue-kue. Yang pertama, mengenai tujuan mengkonsumsi karbohidrat bagi tubuh. Tujuan mengkonsumsi karbohidrat bagi tubuh yang pertama adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat dalam tubuh sebagian besar tersimpan dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen di dalam otot dan hati, serta sebagian lagi disimpan sebagai lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otak sangat bergantung pada glukosa untuk kebutuhan energinya. Selanjutnya dalam mendapatkan rasa manis. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan khususnya monossakarida dan disakarida. Pada gula rasa manisnya lebih tinggi. Gula yang paling manis adalah fruktosa. Fruktosa ada pada gula darah, tidak seperti glukosa. Fruktosa menimbulkan rendahnya kadar gula darah. Oleh karena itu, beberapa ahli kesehatan merekomendasikan fruktosa sebagai pemanis yang bisa dikatakan aman untuk pasien diabetes tipe 2. Selanjutnya dalam mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna yang menghasilkan bahan keton atau ketosis. Selanjutnya adalah menjaga kadar gula dalam darah. Dengan mengkonsumsi karbohidrat, gula darah dapat terjaga. Selanjutnya adalah menjaga cadangan lemak. Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat akan digunakan segera dan sisanya akan dijadikan cadangan sehingga kita akan terjaga ketika glukosa habis karena ada glikogen. Selanjutnya adalah membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan mengatur gerak peristaltik usus dan memberi bentuk feses. Selulosa dan serat makanan pada karbohidrat mengatur gerak peristaltik pada usus. Jadi dengan mengonsumsi karbohidrat akan mencegah dari berbagai penyakit, tetapi jika berlebihan akan menyebabkan lelah, lesu, dan bila kekurangan akan menyebabkan marasmus. Selanjutnya adalah tujuan mengkonsumsi lipid. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Selanjutnya adalah beberapa sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Selanjutnya adalah alat pengangkut vitamin larut lemak. Vitamin A, D, E, K larut lipid. Oleh karena itu, agar vitamin ini diserap dengan sempurna, maka harus mengonsumsi lipid dengan katanya lemak membantu transferasi dan absorpsi vitamin larut lemak yaitu A, D, E, K. Selanjutnya adalah untuk pembentukan sel. Sebagai contoh, lemak membantu menyelimuti setiap sel dalam saraf agar dapat mengantarkan pesan lebih cepat dan baik. Selanjutnya adalah sebagai sumber asam lemak esensial. Lemak merupakan sumber asam lemak esensial, asam linolet dan vinolena. Selanjutnya adalah untuk menghemat protein. Lemak menghemat penggunaan protein untuk sintesis protein sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya untuk memberi rasa kenyang, lemak dapat memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung sehingga lemak memberi rasa kenyang lebih lama. Selanjutnya adalah sebagai pelumas. Lemak merupakan pelumas dan memberikan pengeluaran sisa pencernaan. Terakhir, menjaga suhu tubuh. Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan panas tubuh secara cepat dan demikian lemak berfungsi juga dalam memelihara suhu tubuh. Yang kedua, penggolongan karbohidrat dan lemak. Yang karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa mengikat gugus fungsi aldehida, contohnya glukosa. Ketosa mengikat gugus keton, contohnya fruktosa. Selanjutnya, ini adalah struktur aldosa dan ketosa. Selanjutnya adalah berdasarkan jumlah atom karbonnya, karbohidrat ini dibedakan menjadi triosa, karbohidrat yang tersusun dari 3 atom karbon, contohnya gliseralida, tetrosa, karbohidrat yang tersusun dari 4 atom karbon, contohnya eritrosa, pentosa, karbohidrat yang tersusun dari 5 atom karbon, contohnya ribosa, heksosa, karbohidrat yang tersusun dari 6 atom karbon, contohnya glukosa, dan yang terakhir aldosteriosa yang tersusun dari 3 atom karbon yang mengikat gugus fungsi aldehida dan 6 atom karbon dan gugus fungsinya gugus fungsi keton disebut ketoheksosa. Ini adalah strukturnya. Dan selanjutnya karbohidrat berdasarkan hasil hidrolizisnya dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana itu atau satu monomer. Contohnya adalah glukosa. Berikut adalah strukturnya. Dan berikut adalah disakarida, kemudian merupakan karbohidrat simpleks yang tersusun atas 2 monomer. Contohnya adalah maltosa. Berikut adalah strukturnya. Selanjutnya adalah oligosakarida, termasuk
terbentuk karena adanya ikatan glikosidik antara molekul monosakarida pada atom C1 molekul 1 dengan gugus hidroksil pada molekul lainnya. Contoh dari oligosakarida adalah rafinosa. Ini adalah strukturnya. Kemudian yang terakhir adalah polisakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menjadi banyak monosakarida. Contoh dari polisakarida adalah amilosa dan amilopektin menjadi pati, glukogen, pektin, dan selulosa. Berikut adalah strukturnya. Terakhir, mengenai penggolongan lipid. Yang pertama berdasarkan fungsinya ada lipid simpanan, lipid yang terdapat pada tubuh. Ya, contohnya menyebabkan gemuk, lipid struktur, lipid yang terdapat pada membran sel, contohnya fosfolipid, dan lipid fungsional, lipid yang tergantung pada fungsinya, contohnya pada mata. Selanjutnya adalah berdasarkan strukturnya ada rantai hidrokarbon terbuka atau asam lemak yang merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujung mempunyai gugus hidroksil dan ujung lainnya memiliki gugus metil. Asam lemak ini dibedakan menjadi dua, yaitu saturated fatty acid (SFA) adalah asam lemak yang jenuh yang tidak memiliki ikatan angkat antar karbonnya, contohnya mentega. Kemudian UFA unsaturated fatty acid adalah asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan angkat antar karbonnya. Yang terdiri lagi menjadi dua, yaitu MUPA dan PUPA. Monounsaturated fatty acid adalah asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Contohnya adalah asam oleat. PUPA atau polyunsaturated fatty acid adalah asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan angkat yang dapat menurunkan KLDL. Contohnya linoleat. Yang terakhir adalah kolesterol. Suatu molekul lemak di dalam sel yang dibagi menjadi LDL, HDL, total kolesterol, dan trigliserida. LDL disebut juga dengan kolesterol jahat. Kemudian HDL adalah kolesterol baik. Dan trigliserida berperan dalam penyimpan lemak dan berpengaruh dalam pembentukan lipoprotein kaya kolesterol. Selanjutnya adalah berdasarkan komponen lipid, ada lipid sederhana, adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya minyak. Kemudian ada lipid kompleks, adalah ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang tradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, contohnya fosfolipid. Kemudian ada lipid turunan, adalah derivat lipid atau prekursor zat yang diturunkan oleh lipid dengan hidrolisa. Contohnya adalah asam lemak. Berikut adalah struktur dari lipid. Mengenai bolu dan hubungannya. Yang pertama adalah komposisi bolu, ada tepung terigu yang mengandung nutrisi sekitar 67-70%, karbohidrat 10-14%, protein dan 1-3% lemak. Fungsi tepung terigu itu membentuk adonan struktur kue. Tepung terigu termasuk karbohidrat kompleks atau polisakarida yang memiliki rumus umum C6H10O5N. Kemudian selanjutnya ada gula pasir yang berfungsi untuk menghaluskan. Gula pasir ini termasuk disakarida. Kemudian ada telur yang berfungsi untuk membentuk pengembang fungsi lainnya untuk aerasi. Lecithin dalam kuning telur kuning telur mempunyai daya emulsi, sedangkan leptin dapat membangkitkan warna. Kemudian komposisi selanjutnya adalah vanilin, merupakan komponen utama senyawa aromatik volatil dari buah yang memiliki 6 IUPAC 4 hidroksi trimetilbenzoaldehida. Selanjutnya adalah baking powder melalui asam basa yang dapat menyebabkan adonan menjadi mengembang. Yang terakhir ada margarin atau mentega. Margarin menyerupai mentega tetapi berubah hendak karena nabati. Margarin merupakan proses emulsi air dalam minyak yang penampakan dan bentuknya mirip dengan mentega. Selanjutnya adalah karbohidrat yang lipid pada bolu. Dari komposisi tersebut yang termasuk karbohidrat adalah tepung. Dan tepung yang termasuk polisakarida atau karbohidrat kompleks dan gula yang termasuk disakarida karena terdiri dari maltosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, dan vanili termasuk aldehido di mana rumusnya adalah C8H8O3. Selanjutnya komposisi yang termasuk lipid adalah margarin atau mentega. Mentega termasuk jenis lemak jenuh dan sedikit lemak trans. Margarin termasuk lemak jenuh ikatan ganda trans. Selain itu terdapat juga telur yang mengandung lemak jenuh.
Selanjutnya, apabila bolu dikonsumsi sehat karena apabila dikonsumsi sesuai kebutuhan, akan memberikan sumber energi untuk tubuh karena mengandung karbohidrat kompleks yang diberikan tubuh. Tepung juga terdapat diskarida dari gula pasir, membantu penyerapan vitamin karena terdapat lemak dari margarin. Selain itu dapat menjaga kadar gula dalam darah. Selain bila tidak sehat, apabila jadi tidak sehat apabila dikonsumsi melebihi takaran saja, di mana bila banyak mengkonsumsi akan menyebabkan obesitas karena tinggi karbohidrat dari tepung akan disimpan dalam bentuk glikogen, kemudian bila masih tersisa akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan. Selanjutnya, alasan lain tidak sehat menyebabkan tidak sehat karena kandungan lemak jenuh dan sedikit lemak trans pada mentega. Bila menggunakan mentega tidak baik untuk tubuh bila berlebihan karena meningkatkan kadar KLDL di dalam darah. Bila KLDL meningkat dapat menyebabkan penyakit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.